masih menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Maria Aneke dan kita akan masuk ke segmen Zona Cuan. Penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM tercatat melemah per Februari 2026. Nilainya mencapai Rp1.484,9 triliun, turun 0,6% secara tahunan. Penurunan ini membuat capaian kredit UMKM semakin menjauh dari target pertumbuhan yang dipatok di kisaran 7 hingga 9%. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah atau NPL UMKM juga meningkat mencapai 4,68%, menandakan risiko di sektor ini semakin naik. Menanggapi kondisi tersebut, Kurnardi Darmali mengakui perlambatan dipengaruhi faktor musiman serta daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan dari dinamika global. Meski demikian, perbankan tetap optimistis, termasuk juga KB Bank yang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembiayaan UMKM melalui pendekatan selektif dan kemitraan, salah satunya dengan PT Pemodalan Nasional Madani Tbk dengan penyaluran dana Rp500 miliar. Kedepan kredit UMKM diharapkan kembali tumbuh seiring pemulihan ekonomi dan daya beli. Di tengah perlambatan penyaluran kredit, tekanan daya beli hingga meningkatnya risiko kredit UMKM, seberapa kuat sebenarnya daya tahan sektor ini dan bagaimana perbankan melihat peluang sekaligus tantangannya ke depan? Untuk membahasnya sudah bersama kami Widodo Suryadi, Wholesale Banking Director KB Bank. Pak Widodo, apa kabar? Selamat datang di Nusantara TV. Baik. Baik Pak Widodo, kalau kita melihat yang terjadi nih, sudah disampaikan dengan OJK juga, katanya target untuk kredit UMKM ini semakin menjauh. Di sisi lain NPL-nya justru naik. Apakah ini tercermin juga dengan apa yang terjadi di KB Bank selama ya kurang lebih kuartal 1 2026 inilah? Nah, jadi kita lihat dari sisi makronya dulu ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi makro, sebenarnya memang betul ada moderasi. Moderasi bahwa memang ada sedikit penurunan ke kredit NPL, kredit UMKM di banking industry. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya penurunan ini tidak merata, tetapi lebih ke sektoral. Jadi ke sektoral itu dalam arti gini, ada beberapa sektor yang sangat rentan terhadap keadaan geopolitik dan kenaikan bahan baku dan sebagainya itu, apalagi juga yang expose dengan kebutuhan harian masyarakat. Hal itu yang UMKM seperti inilah yang lebih rentan gitu. Tetapi kalau UMKM yang tergabung dengan ekosistem yang lebih kuat, di mana korporasi sebagai anchor-nya dan itu termasuk dalam rantai pasok perusahaan tersebut, biasanya UMKM sangat ini yang lebih resilient. Kalau di KB sendiri, sebenarnya trennya juga nggak jauh berbeda dengan industri. Tetap ada penurunan, peningkatan kredit yang bermasalah juga ada. Tetapi kami lihatnya sebenarnya sektor ini masih cukup kuat. Kalau kita lihat per GDP Indonesia aja itu kan kontribusinya sekitar 63%. Dan memperkerjakan 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalau tenaga kerja di Indonesia itu bukan dari korporasi besar loh, justru dari UMKM ini gitu loh. Dan resiliensinya itu udah luar biasa. Kita udah bukti, kita udah mengalami beberapa cycle dari krisis kan. Dari tahun 98, 2008, pandemi COVID kemarin, dan itu yang menggerakkan ekonomi Indonesia kembali itu juga dari UMKM-nya gitu. Jadi kalau saya lihat gini, dari KB sendiri itu gitu, kami tidak melakukan kayak tiba-tiba kayak ngerem dadak begitu. Oh enggak, pokoknya namanya UMKM enggak gitu, enggak. Tetapi kami lebih terarah gitu loh, lebih selektif. Jadi kami juga cek umpamanya mana sih sektor-sektor yang masih menjadi pemenang. Karena di tiap kali krisis pasti ada sektor pemenang kok. Nggak semua sektor kena gitu loh. Nah itu yang kami lakukan. Tadi Bapak sampaikan terbagi jadi dua nih UMKM. Ya. Ada sektor-sektor yang katanya mulai terdampak mungkin karena konflik geopolitik juga. Mungkin boleh disampaikan subsektornya tuh apa aja sih Pak yang terdampak sekali gitu, dan subsektor apa yang mungkin sejauh ini baik-baik saja? Nah kayak contoh ini, Mbak kan barusan, Mbak Aneke kan juga barusan menyampaikan di sesi sebelumnya tuh mengenai pergerakan harga komoditi dan sebagainya. Nah, sektor-sektor yang terekspos dengan harga komoditi itu banyak yang terkena gitu. Jadi di sektor pertanian, kehutanan, terus kemudian mungkin juga pengangkutan atau logistik gitu, di mana diharapkan sebenarnya kan ya karena pemerintah ada intervensi, tapi kalau nggak ada kan namanya harga bahan bakar BBM ini udah pasti naiknya luar biasa gitu. Kalau di negara Asia sendiri
mayoritas rata-rata udah minimum 20% nah kenaikannya. Nah, kalau ini udah pasti ini udah definitely ini kayak semacam import inflation gitu loh. Yang inflasi yang kita import dari luar gitu loh. Dan itu udah pasti sektor-sektor tersebut ini pasti kena gitu. Tetapi kalau sektor yang masih tergabung dalam jaringan ekosistem, contohnya nih, kalau satu UMKM itu menjadi penyalur atau distributor dari salah satu perusahaan besar gitu, biasanya cukup terjamin gitu, karena kan perusahaan besar ini punya resiliensi, punya kekuatan yang lebih besar. Nah dari situ tuh kan mereka masih bisa terhubung, demand-nya juga jelas, pengirimannya segala macam juga jelas gitu. Tetapi kalau kita ngomong UMKM Indonesia sangat beragam soalnya. Kita lihat kan ada UMKM yang lebih rapi, yang udah saya bilang udah termasuk dalam ekosistem itu, tetapi ada UMKM yang sampai to the extreme yang kayak tukang gorengan, tukang bakso dan sebagainya. Nah, biasanya yang kayak gini-gini ini lebih rentan. Kenapa? Karena begitu daya beli masyarakat menurun, otomatis omsetnya juga ikut menurun gitu loh. Dan kayak tadi juga disampaikan kan yang kayak pengrajin tempe tadi. Nah, begitu ini apa yang mereka lakukan? Ya, karena kan mereka terekspos oleh belanja harian masyarakat tuh. Ya, dikecilin lah size-nya gitu. Ya, gini aja Mbak. Simpelnya gini, kalau Mbak Aneke ke makanan Padang deh sekarang deh ke pagi sore atau kemana gitu. Ukurannya rendang itu semakin hari semakin mengecil. Meskipun harganya sama ya Pak? Harganya sama, tapi semakin mengecil gitu loh. Ya kayak gitu, mau nggak mau kan. Tapi kalau dia dinaikin harganya nggak laku, tapi dikecilin itu kok jadi begitu gitu ya. Tapi ya it's fact of life gitu ya. Tadi Bapak gitu. sampaikan imported inflation-nya sudah berasa. Padahal kalau kita bandingkan dengan inflasi di dalam negeri, ini data terakhir dari BPS, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan begitu inflasi di dalam negeri. Apakah ini juga dirasakan di portfolionya KB Bank? Jadi kalau di portfolio KB Bank, sementara ini kami cukup masih kuat untuk portfolionya kami. Jadi portfolio kami itu masih cukup resilient, terutama di sektor corporate maupun di komersial. Gitu. Di UMKM-nya itu sampai hari ini pun juga masih oke. Tetapi kami ada memberikan perhatian lebih khusus terhadap sektor UMKM maupun komersial yang lebih kecil. Porsinya berapa sih Pak sekarang kalau di KB Bank? Kalau di KB Bank gini, jadi kalau corporate itu sekitar 64%. Terus komersial itu sekitar 20-an. Nah, sisanya itu di SME gitu. Ya, memang kami ini memang termasuk latecomer lah ke SME ini, karena memang dari awalnya kami memang lebih heavy di corporate. Tetapi kalau saya pribadi, saya lihatnya justru saat ini kita nggak boleh ngerem. Tetapi kita tetap harus memberikan pinjaman, tetapi dengan yang lebih selektif. Tapi demand-nya gimana? Demand-nya gini, demand tetap ada. Demand tetap ada, tetapi ya gitu, kita mesti lihat sektornya. Kalau di beberapa sektor khusus, nggak ada penurunan gitu loh. Tetapi kalau di sektor-sektor lain yang terutama dengan berhubungan dengan belanja harian, itu jelas. Itu sangat tertekan gitu. Nah, kalau kita ngomong kayak ke contoh nih UMKM yang berhubungan dengan farma gitu, yang kayak kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh, yang dekat dengan rumah kita sendiri, apotek gitu. Saya rasa sampai hari ini apotek masih bagus tuh, masih rame, orang masih banyak buka franchise apotek baru gitu. Berarti kan bisnisnya bagus tuh sebenarnya gitu. Nah, kayak contoh kayak seperti kayak gitu. Nah, hal kayak gini nih yang kita masih lihat gitu. Jadi kita nggak bisa generalisasi karena UMKM itu very diverse. Spektrumnya tuh luar biasa sekali. Tadi saya ingat Bapak sempat sebut kita tuh sudah melewati krisis berkali-kali. Mungkin yang paling dekat itu adalah yang ketika pandemi COVID kemarin gitu ya, di mana waktu itu akhirnya ada kebijakan terkait dengan restrukturisasi dari OJK begitu. Tapi menurut Bapak sekarang perlu nggak sih restrukturisasi itu lagi? Karena beberapa orang mengatakan katanya ini sekarang kondisinya udah lebih parah dari COVID. Iya, itu nggak bisa dipungkirin dan saya rasa sih itu sesuatu hal yang nggak perlu ditutup-tutupin lagi ya. Karena masih banyak kadang-kadang pendekatan yang masih memakai kata eufemisme segala macam. Saya biasa enggak lah, udahlah ini udah di depan mata kok gitu. Tetapi apakah perlu dibuat relaksasi seperti itu? Kayak per hari ini masih belum. Tetapi kita harus stay vigilant lah istilahnya gitu. Kita harus benar-benar pasang telinga, pasang mata, benar-benar kita liatin dicematin gitu. Tetapi yang kita alamin waktu di COVID kemarin, saya lihat industri bank itu lebih responsif dan tidak sereaktif waktu krisis 98. Kan saya juga ikut ngalami 98. Saya ini produk terakhir pre-crisis gitu. Jadi
jadi ketahuan umur ya. Nggak apa-apa Pak, artinya pengalamannya kan juga udah banyak. Dalam hal ini nih, saya lihat waktu di 98, kita tuh sampai masuk ke multidimensional crisis dan bertahun-tahun, itu tuh sebenarnya karena semua orang kaget, kebiasaan udah dapat dapat subsidi, terus kemudian perekonomiannya stabil dan sebagainya, tiba-tiba langsung shock begitu, orang langsung reaktif, langsung ngerem. Kalau kita naik mobil, ibaratnya naik mobil, kita ngebut, begitu kita ngerem dadak, langsung ngepot tuh mobil gitu loh. Nah, itu juga yang terjadi di kita 98. Nah, waktu pandemi COVID, kayaknya banking industry udah banyak menarik pelajaran dari sini nih. Makanya mereka lebih responsif, mereka nggak langsung langsung stop semua gitu. Malah dikasih nafas buatan. Nah, kalau seandainya perang Iran ini tidak bisa terselesaikan dalam mungkin katakan 1-2 bulan ke depan, saya rasa kerangka kebijakan perlu dibikin ya untuk hal ini gitu, untuk antisipasi. Karena kalau kita lihat dengan harga minyak yang sudah 100-an lebih begini, terus cadangan BBM kita di dalam negeri kayak seperti ini, ya it's just a matter of time ya gitu loh. Jadi ini nggak bisa, kita harus benar-benar lebih hati-hati lah dalam hal ini gitu. Termasuk untuk sektor banking begitu ya? Definitely. Baik, kita akan bahas terkait hal itu lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan, masih bersama saya Marianeke, dan kami juga masih bersama dengan Widodo Suryadi, Wholesale Banking Director dari KB Bank. Iya Pak Widodo, kita melanjutkan dialog kita dari sebelumnya. Tadi Bapak sempat sampaikan dalam 2 bulan ke depan kalau memang krisis ini, maksudnya bukan krisis ya Pak, tapi masalah geopolitik ini mungkin masih berlanjut, harus ada amunisi yang disiapkan oleh pemerintah begitu, salah satunya untuk sektor banking juga begitu. Apa amunisi yang menurut Bapak nih paling urgent untuk jadi perhatian pemerintah? Jadi kalau saya lihat sih gini, pemerintah lebih perlu mencermati sebenarnya statistik yang terjadi di lapangan. Tetapi kan kita tahu kualitas data di Indonesia itu kadang-kadang masih sangat terbatas. Tetapi dengan adanya digitalisasi dan sebagainya, itu tuh akan banyak membantu mengambil data lebih cepat dan lebih tepat waktu gitu. Kalau seperti contoh kayak QR gitu. QR aja udah menjangkau lebih dari 40 juta merchant, yang 93-95% itu adalah UMKM gitu. Dari yang restoran, warung bakso, sampai ke pedagang gorengan di pinggir jalan pun udah pakai QR gitu loh. Nah, sebenarnya dari QR itu bisa kelihatan flow-nya itu bagaimana gitu. Apakah flow-nya itu kelihatan semakin lama semakin lebih ke arah kecil atau bagaimana, itu kan jadi bisa menjadikan tren konsumsi itu di mana. Tetapi saya pikir dalam hal ini kerangka kebijakan itu juga harus dibuat bersama-sama dengan sektor swasta, terutama sektor perbankan. Jadi dengan kerangka kebijakan yang bersama-sama itu, kita juga bisa mengatakan dalam istilah kerennya itu adalah gotong royong yang modern, dari mana semuanya itu bersama-sama. Artinya harus ada diskusi dengan pelaku dari perbankan juga begitu untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti apa. Tapi kan tadi Bapak sampaikan relaksasi seperti restrukturisasi itu belum terlalu dibutuhkan sekarang. Sampai hari ini belum. Baik, lalu yang urgent itu apa Pak? Yang urgent itu sebenarnya lebih ke memberikan suatu kepastian bahwa pemerintah itu selalu ada di belakang UMKM ini gitu loh. Dan industri perbankan juga ada di bawah UMKM ini. Jadi bukan kayak begitu, seperti analoginya seperti kalau orang hujan payungnya ditarik, tapi justru waktu sebelum hujan payungnya harus diberikan dulu gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dibicarakan bersama supaya kita dapat memberikan kepastian kepada pelaku UMKM ini bahwa mereka itu terlindungi loh gitu. Mereka itu ada yang memperhatikan gitu. Sebelumnya kan ada wacana Pak, katanya pemerintah ini akan menggelontorkan dana lebih banyak lagi untuk perbankan supaya bisa disalurkan ke UMKM begitu. Menurut Bapak yang kemarin-kemarin tuh efektivitasnya seperti apa sih? Jadi gini, kemarin kan efektivitasnya itu kan ada
OJK sendiri kan memberikan 400 triliun untuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Tetapi biasanya serapannya memang tidak seperti yang diharapkan. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya lebih bukan karena kemauan perbankan, tetapi lebih karena visibilitas dari usaha itu sendiri gitu loh. Jadi gini, risk appetite perbankan itu kan kami ini kan kaku ya, liatin angka. Nah, kalau angkanya nggak reliable, susah untuk kami untuk memberikan justifikasi gitu loh untuk peminjaman ini gini. Tetapi saya tahu permasalahan klasik di Indonesia itu kan selalu formalitas daripada bisnis ini sendiri. Jadi di mana kedisiplinan dari pelaku usaha itu untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha contohnya. Terus kemudian bagaimana penggunaan dana itu jangan dicampur gitu. Terus kemudian pembukuan yang benar gitu. Nah, mungkin beberapa pelaku UMKM ini kan tidak melihat itu sebagai urgency. Nah, kalau memang ini tidak bisa, kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Contohnya, ya seperti saya sampaikan, apakah aktivitas QR-nya bisa kita track, bisa kita lihat. Apakah aktivitas debit kreditnya kita bisa lihat dari sana. Dari sana itu jadi kita harus, bank sendiri juga mesti harus melihatnya, jangan hanya cuma kok collateral based lending, tetapi juga ke information based lending. Jadi kalau information based lending, kita juga bisa memberikan pendanaan itu juga lebih akurat dan lebih tepat sasaran gitu loh. Kalau ini bisa dan kerangka kebijakannya jelas, saya rasa sih nggak ada alasan UMKM ini nggak bisa tumbuh gitu. Jadi makanya harus bersama gitu. Jadi yang besar juga nggak tumbuh sendiri, yang kecil juga nggak ditinggalin gitu loh. Intinya begitu. Salah satu ketentuan kredit UMKM ini kan masalahnya selama ini adalah agunan. Yang katanya UMKM ini kan nggak punya agunan gitu. Menurut Bapak perlu ada relaksasi nggak sih masalah agunan ini nih dari regulator? Kalau relaksasi kan sebenarnya gini, dari regulator sendiri tidak memberikan kebijakan yang kaku bahwa pembiayaan UMKM itu harus ada jaminan. Tetapi jaminan itu diminta oleh perbankan karena yaitu visibilitas tentang usahanya sendiri itu terbatas. Jadi apa yang dilakukan, yaitu seperti saya sampaikan tadi, kalau informasi ini kita dapat dari data yang lain, tanpa kita mengharuskan mereka ini memiliki pembukuan yang benar dan pemisahan rekening yang rapi dan sebagainya, saya rasa kecenderungan bank untuk mengambil jaminan itu bisa lebih berkurang dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, asalkan pembukuannya bagus gitu ya, Pak? Nah, kalau kami di KB juga kami coba memulai mengarah ke sana gitu loh. Jadi kami tidak hanya melihat, oh kita lihat jaminannya berapa, kita kasih berapa. Jadi the pawn shop mentality ini kita mau tinggalkan pelan-pelan. Jadi kita mau lebih ke information based lending. Jadi kita lihat lebih ke cash flow-nya gitu loh. Soal credit scoring gimana Pak untuk UMKM? Credit scoring itu sesuatu yang tricky ya menurut saya. Jadi credit scoring itu bagus sebagai indikator, tetapi nggak bisa dijadikan sebagai satu-satunya measurement sebenarnya. Kenapa? Karena ada bias di situ. Nah, kita kalau membuat satu credit scoring yang rapi dan bisa mencakup semuanya, kita juga harus mempunyai data yang rapi gitu. Nah, data kependudukan kita sendiri aja juga masih kurang gitu loh itu. Terus kemudian seperti saya sampaikan tadi kan data mengenai kita narik data perpajakan, data tentang transaksi juga masih belum gitu. Kalau udah rapi seperti di negara maju, itu scoring itu sangat powerful. Tapi perlu nggak sih kita tuh dari sekarang nih mungkin udah konsen untuk bikin kredit scoring yang khusus UMKM? Saya bilang sih harus. Tantangannya sebesar apa tuh dari perbankan sendiri kalau mau merumuskan si kredit scoring khusus UMKM itu? Kalau dari kami sih lihatnya lebih banyak yaitu ketersediaan data gitu. Kayak contoh gini aja di beberapa instansi aja, kita kalau dengan instansi A dengan instansi B gitu, data yang sama itu bisa keluarnya beda gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus ada sinkronisasi kan gitu loh. Jadi akhirnya yang kami lakukan kalau kami di KB, kami coba mengumpulkan sebanyak mungkin, data itu kami kelola sendiri dan itulah yang menjadi acuan kami gitu. Nah, ini yang kedepannya kami kepingin kalau data
data analytics ini sudah terbukti, ini kami bisa kami coba untuk scale up gitu. Baik. Gitu. Iya Pak, kalau kita lihat data inflasi yang terakhir kemarin, ini kan kalau dibandingin dengan tahun sebelumnya, ini kan mungkin relatif lebih lambat begitu Lebih ya. lambat, betul. Padahal kita tahu sebelumnya ini ada Lebaran, momen yang Betul, ditunggu-tunggu selama 1 betul, tahun gitu. betul. Apakah ini merupakan salah satu sinyal juga kalau daya beli kita tuh sebenarnya menurun atau lebih banyak orang yang mungkin menahan belanja? Kalau saya pribadi ya, nih ini mungkin ini sebenarnya lebih ke pendapat pribadi saya. Saya lihatnya gini, kecenderungan kelambatan tuh ada, tetapi apakah sampai ke tahap mengkhawatirkan belum. Tetapi kalau saya lihat lebih ke selektivitas dari masyarakat kita untuk membelanjakan uangnya gitu. Jadi mereka lebih pandai lah melihat mana yang menjadi lebih priority, mana yang bukan gitu. Jadi kalau saya lihat ada beberapa permintaan barang itu masih cukup kuat gitu loh. Tapi barang-barang tertentu malahan turun gitu. Ya, salah satunya mungkin yang menjadi hal yang cukup membingungkan sampai hari ini pun juga saya masih mencari jawabannya. Kosmetik itu luar biasa pertumbuhannya. Padahal kalau tanya orang bilang nggak ada uang, tapi semuanya beli kosmetik gitu. Mungkin yang penting glowing, Pak. Nah, makanya mau yang murah, mau yang mahal. Meskipun lapar ya. Iya. Jadi kayaknya sosmed nomor 1 nih gitu loh. Apakah ini juga dirasakan di portfolio KB? Jadi kalau kami lihatnya sih memang ada pergeseran. Pergeseran dalam perilaku konsumen itu ada. Jadi perilaku konsumen baik dan itu biasanya kan gini, mulai dari bawah sampai ke atas kan. Gitu loh. Nah, dari bawah sampai ke atas ini kami lihat ada perubahan ini. Ya, kami di banking ini harus agile, harus bisa menyesuaikan gitu loh. Karena kalau nggak bisa menyesuaikan, ya berat ya buat kami untuk ini, karena persaingan di kami ini cutthroat sekali. Sangat ini begitu meleng dikit disamber orang gitu. Jadi ya benar-benar kita harus 2-3 step ahead of our competitors gitu. Artinya UMKM yang kosmetik nih mungkin bisa dapat kesempatan besar di KB. Ya, moga-moga selama gitu. Sekali lagi visibilitasnya ada gitu. Kriterianya apa sih Pak? Dari visibilitas itu seperti apa yang mungkin bisa disiapin sama teman-teman UMKM? Kalau kami sih lihatnya sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan, data transaksi, debit kreditnya begitu ya. Terus kemudian sebaran dari penjualan itu bagaimana. Terus behavior dari penjualan itu bagaimana, apakah ada seasonality-nya, kayak gitu-gitu. Nah itu kalau data itu bisa digabungkan dan bisa dilihat, kan kita bisa lihat nih, oh ternyata pada bulan-bulan tertentu ini naik, pada bulan tertentu turun gitu. Nah ini yang kita juga bisa coba seimbangkan gitu loh. Dan kita bisa kira-kira tahu nih si A, si B ini butuh berapa ya gitu. Baik, artinya sebenarnya kesempatan ini masih cukup besar ya. Betul. Untuk pelaku UMKM untuk bisa mengajukan kredit. Jadi jangan sampai kehilangan semangat ya Pak, meskipun di geopolitik ini semuanya serba tidak pasti. Betul. Gitu, tapi tetap saja. Sebenarnya kalau saya lihat ya, semangatnya UMKM kita tuh luar biasa. Resiliensi dari Indonesia itu luar biasa. Dan semangat itu yang saya bilang nggak bisa yang menjadi kekuatan kita dibandingkan bangsa lain loh sebenarnya. Tapi ya harus disalurkan salurkan ke saluran yang tepat gitu. Harus tepat sasaran. Tepat sasaran, betul. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Pak makasih. Widodo Suryadi, Wholesale Banking Director KB Bank. Sampai berjumpa lagi di lain Terima kasih kesempatan. Mbak Aneke, makasih. Dan dialog tadi menutup perjumpaan kita di Nusantara Business Hour kali ini. Saya Maria Aneke, sampai jumpa.